Kali ini kita akan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 15 versi manhwanya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba saja muncul seseorang di ranah nirwana dan dia akan merebut harta pohon Fuling yang telah ditemukan Lindong. Dia pun kini mengatakan kalau pohon Fuling itu hanya dialah yang boleh mengambilnya. Ia pun dengan cepat melesat untuk mengambil pohon itu. Moling pun langsung berteriak, "Dasar perampok!" Dan grep, tiba-tiba saja Moti pun memegangi tangan Lindong dan berkata, "Lindong, lupakan saja, kita tidak akan bisa mengalahkan orang ini." Lindong pun di dalam hati berkata, bukankah kita cuma perlu bersatu untuk melawannya?" Lindong pun lanjut berkata, "Jangan khawatir." Dan kini orang kuat bertopi koboi itu pun mulai mendekati pohon Fuling. Tapi tiba-tiba saja pohon Fuling pun tak tinggal diam. Akar-akarnya pun menembak dan akan menjerat siapapun yang akan mengambilnya. Jelas hal itu membuat si koboi pun terkejut. "Apa? Pohon Fuling ini ternyata hidup," ucapnya. Dan benar saja, si koboi saat ini terjerat oleh akar pohon itu dan tak bisa bergerak. Melihat hal itu, Moti pun hanya bisa melongo dan berkata, "Tidak kusangka, bahkan sebatang pohon pun bisa berubah menjadi kekuatan tempur yang begitu kuat." Lindong pun di situ lalu berkata, "Pohon Fuling ini bukanlah pohon biasa. Pada dasarnya dia telah memiliki roh dan kecerdasan sendiri. Dan di cabang-cabangnya terdapat racun yang sangat berbisa. Racun semacam ini disebut racun Tianfu. Bahkan jika orang selevel nirwana terkena racun itu akan sangat berbahaya." Si koboi pun kini benar-benar tak bisa melepaskan diri dan ia pun terkatung-katung terjerat oleh akar pohon Fuling itu. Hal itu seketika jadi bahan tertawaan oleh kelompok Lindong. Mereka pun berkata, "Haha, dia tidak bisa membebaskan diri sekarang. Dia bukan lagi ancaman bagi kita. Hahaha, dia pantas mendapatkannya. Inilah akhir dari keserakahan." Moti pun kini segera mengajak Lindong untuk pergi. Karena sebenarnya ia takut jika mereka berlama-lama di situ maka akan dijerat juga oleh pohon Fuling itu. Akan tetapi dengan pedenya Lindong berkata, "Pergi? Bagaimana bisa kita kembali begitu saja saat ada harta karun tepat di depan kita?" Dan tanpa pikir panjang, Lindong pun dengan cepat terbang ke arah pohon itu. Moti pun jadi syok melihatnya dan berkata, "Keberanian Lindong Xiong ini begitu besar. Dia sangat berani menyambar benda yang diklaim oleh orang setingkat nirwana." Melihat hal itu, si koboi pun jadi berteriak, "Hei, beraninya kau bocah!" Lindong pun dengan lincahnya menghindari sabetan-sabetan dari akar pohon Fuling yang akan menjeratnya. Hingga akhirnya Lindong pun berhasil memanjat ke inti tubuh pohon itu. Xiaode pun mengatakan kepada Lindong, "Ini adalah roh dari pohon surgawi Fuling. Selama kau bisa mengambilnya, kau akan dapat memanen pohon surgawi Fuling." Lindong pun jadi senang dan akan segera mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja cabang-cabang dari pohon itu pun berkumpul menjadi satu dan menyerang Lindong. Lindong pun dengan cepat segera mencabut roh dari pohon itu. Cabang-cabang itu pun seketika berhenti dan hancur. Lindong pun lalu berkata, "Akhirnya aku berhasil memanen pohon surgawi Fuling." Tapi Moti pun jadi panik karena ia merasakan niat membunuh yang begitu kuat. Dan ternyata itu adalah si koboi yang saat ini sedang murka dan dia sudah terlepas dari jeratan pohon Fuling. Ia pun lalu menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Bocah, akan kuberi kau satu kesempatan untuk menyerahkan pohon Fuling itu padaku. Kalau kau mau berinisiatif menyerahkannya padaku, maka aku akan mengampunimu." Rekan-rekan Lindong pun kini jadi ketakutan. Moti pun langsung berkeringat karena sikap mereka dan juga Lindong pasti membuat si koboi itu jadi marah besar. Moti pun lalu berkata, "Semua itu telah membangkitkan kemarahannya. Dia pasti ingin membunuh kita semua. Bahkan jika kita menyatukan kekuatan untuk melawannya, kita tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak ada cara lain selain melarikan diri." Namun kata-kata acuh tak acuh Lindong berikutnya membuat semua orang merasa dingin, seolah-olah mereka berada di gudang es. Kata-kata yang Lindong ucapkan sangat sederhana, hanya 2 kata. Tetapi ucapan itu membuat orang nirwana itu tidak bisa menahan amarahnya. Tubuhnya pun bergetar karena amarah. Karena dengan santainya Lindong berkata, "Sorry ye." Jelas hal itu membuat si koboi langsung murka dan dari tubuhnya pun kini mengeluarkan aura merah pekat. Tang Xuan pun jadi cemas dan berkata, "Lindong telah menyambar roh pohon Fuling
tepat di depan orang ranah nirwana. Orang ini pasti sangat marah sekarang. Kalau begini, jika Lindong tidak juga menyerahkan roh pohon itu, maka dia pasti tidak akan melepaskan Lindong begitu saja. Si Koboi pun seketika berteriak dengan keras, "Bocah, kau telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupmu." Ia pun langsung melesat untuk menyerang Lindong. Lindong pun dengan cepat juga bersiap menghadapi serangan itu dan dawar. Mereka pun langsung adu pukul. Lindong pun sangat kaget karena kekuatan musuh begitu kuat, dan ia pun terlempar ke tanah dengan keras. Moti dan Tang Xuan pun jadi panik dan berkata, "Gawat, dia menyerang Lindong Xiong tanpa ampun. Serangannya mungkin bisa membunuh Lindong kali ini." Tapi ternyata Lindong dengan cepat bangkit lagi dan ia pun malah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir semuanya, aku baik-baik saja." Moti pun hanya melongo dan berkata, "Apa? Pukulan ini seharusnya sudah cukup untuk mengalahkan orang di ranah setengah langkah nirwana. Tapi Lindong Xiong bahkan tidak terluka sama sekali." Melihat hal itu, si Koboi pun juga kaget dan berkata, "Tubuh nirvana? Ternyata itu adalah seni bela diri pemurnian tubuh yang mirip dengan tubuh emas nirwana. Tidak heran kau begitu sombong. Tapi jika kau berpikir kau dapat bersaing dengan nirwana berdasarkan hal ini saja, maka biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau itu terlalu naif." Ya, si Koboi pun kini mulai serius dan mengerahkan kekuatannya. Moti pun jadi panik dan berteriak, "Gawat, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh emas nirwana." Si Koboi pun kini berteriak, "Ayo, perlihatkan padaku, apakah kau bisa menahan beberapa serangan dari tubuh emas nirwanaku?" Ia pun kini dengan cepat akan menyerang Lindong. "Lindong, cepat lari!" teriak Moti. Si Koboi yang sudah sangat dekat pun berteriak lagi, "Kau pikir kau bisa kabur ya? Matilah!" Akan tetapi Lindong pun di situ malah tersenyum. Jelas hal itu membuat si Koboi jadi terkejut. Kenapa dia tersenyum? Ucapnya, dan madawar. Seketika pukulan si Koboi pun meledak dengan keras. Wajah Moti dan Tang Xuan pun jadi ketakutan dan berkata, "Selesai sudah. Tidak peduli sekuat apapun tubuh Lindong, dia tidak akan mampu menahannya." Lalu kini terlihat seseorang yang terlempar dari ledakan itu. Moling pun langsung berteriak, "Lindong!" Dan betapa terkejut semuanya karena ternyata itu bukan Lindong, guys. Sementara Lindong kini baik-baik saja, dan sepertinya ada sosok di samping Lindong yang seperti seorang penjaga. Semuanya pun jadi terheran-heran karena sosok di samping Lindong itu berada di ranah nirwana yang sangat kuat. Dan ternyata itu adalah boneka roh darah. Jelas Koboi pun jadi kaget melihatnya. Moti yang masih tertegun pun berkata, "Akhirnya aku mengerti kenapa Lindong berani bertindak acuh tak acuh terhadap Lingzi dan Liu Yuan. Ternyata dia juga memiliki pengawal boneka spiritual semacam ini yang sebanding dengan nirwana. Jadi itulah kenapa dia tidak takut pada Lingzi dan yang lainnya." Lindong pun dengan percaya diri berkata kepada si Koboi, "Hei, apa yang akan kau lakukan?" Si Koboi pun kini mulai panik karena ia merasa situasinya saat ini menjadi buruk. Ia pun lalu berkata lantang, "Jangan terlalu sombong kau ya. Cuma pengawal boneka saja berani menyinggung dinasti moyanku. Akan kupastikan hidupmu tidak akan bisa tenang. Kau tidak akan bisa lolos dari pertarungan yang mengerikan." Lindong pun keheranan karena ia tak pernah mendengar nama dinasti itu. Sementara Moti pun terlihat kaget dan ia lantas berkata kepada Lindong, "Lindong Xiong, kurasa kali ini akan sedikit merepotkan. Aku pernah mendengar nama dinasti Moyan sebelumnya. Dinasti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka itu lebih kuat bahkan di antara dinasti tingkat tinggi itu. Dan mereka memiliki lebih dari satu anggota yang setingkat nirwana di dalamnya. Selain itu, orang-orang ini akan langsung membalas dendam. Begitu ada orang yang menyinggung mereka, tidak ada seorang pun yang berhasil selamat menurut kabar yang aku dengar. Mereka bahkan pernah memusnahkan dinasti tingkat tinggi yang telah menyinggung mereka." Mendengar hal itu, Lindong pun jadi menilai kalau tampaknya dinasti itu memang sangat kuat. Koboi pun lanjut berkata, "Hei bocah, jika kau bersedia menyerahkan pohon Fuling dan boneka rohmu padaku, maka aku tidak akan mempermasalahkan sikap bodohmu tadi. Kalau tidak, akan kupastikan kau mengalami pertarungan yang mengerikan di masa depan. Kau tidak akan bisa melarikan diri." Ia pun lanjut berkata di dalam hati, "Sekarang mari kita lihat apa
Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tatapan mata Lindong pun mulai menajam dan ia pun lanjut berkata, aku tidak peduli dengan dinastimu. Aku tidak akan pernah menyerahkan apapun yang sudah berada di genggamanku. Keberanian Lindong itu pun tampaknya membuat si koboi jadi gentar dan dia hanya bisa berkata, sialan, nyalah kau. Bagus, kau sekarang sedang menantangku kan? Kan ku buat kau menyesal cepat atau lambat. Ia pun kini langsung kabur dari situ. Moti pun jadi lega dan ia lanjut berkata, Lindong Xiong, kurasa kalau kita menyinggung musuh seperti itu mungkin akan menimbulkan masalah besar nantinya. Lindong pun dengan tenang berkata, tidak apa-apa, kita tidak boleh takut akan masalah yang belum terjadi. Di medan perang seperti ini, jika kau takut akan masalah, maka kau tidak akan pernah maju. Lalu bagaimana bisa kita ingin disukai oleh para dinasti besar itu? Lindong pun jadi terbayang di masa lalu. Kalau aku menjadi pengecut saat keluar dari Yangcheng, maka aku mungkin tidak akan pernah bisa mencapai titik ini, ucapnya dalam hati. Lindong pun lanjut berkata, ayo, seharusnya ada koleksi harta karun lain di ruangan ini. Kita tidak bisa melewatkannya begitu saja. Moti pun tampak sangat kegirangan dan berkata, wah, ada begitu banyak bel nirwana di sini. Ayo kita bagi rata semuanya. Kelompok itu berhasil menjelajahi ruangan kompleks yang mirip dengan labirin itu hanya dalam waktu setengah jam saja. Mereka semua sangat puas dengan hasil panen mereka. Dan dengan adanya Lindong yang melindungi, mereka tidak lagi takut akan dirampok. Dalam perjalanan, Lindong dan yang lainnya juga bertemu dengan kelompok lain. Mereka semua terlihat ketakutan dan ingin pergi dengan tergesa-gesa. Moling pun jadi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang-orang itu. Lindong pun menjawab kalau pasti mereka telah bertemu orang-orang yang kuat di depan sana. Dan kini mereka pun akan sampai di aula utama. Lindong pun segera mengajak kelompoknya untuk masuk. Terlihat di situ ternyata sudah banyak orang yang berkumpul. Lindong pun berkata, tampaknya Liu Yuan dan yang lainnya telah datang ke sini. Di depan sana ada dinasti Xuanbing dan dinasti Dao. Pria itu dan dinastinya, mereka semua juga berkumpul di dalam sana. Si Kobo yang melihat Lindong pun berkata, pria itu dan kelompoknya semua juga berkumpul di dalam sana. Dan kini di tengah-tengah kerumunan itu muncul sebuah benda yang bersinar. Dan ternyata itu adalah kunci rahasia kuno. Jelas hal itu membuat Lindong sangat senang. Matanya pun berbinar-binar karena barang yang diidam-idamkannya sudah ada di depannya. Wumo dan Hua Feng pun tampak keheranan melihat kedatangan Lindong itu. Batinnya pun berkata, akhirnya bocah ini datang juga. Dari mana saja dia? Sementara itu, Kobo yang tadi berkelahi dengan Lindong pun segera berteriak, seniormu, bocah itulah yang merebut pohon surgawi Fuling dariku. Seketika orang-orang pun kini terdiam. Moti dan Lingzi pun membaca kekuatan senior dinasti Moyan itu dan berkata, kekuatan orang ini kurang lebih setara dengan Hua Feng. Jadi pada akhirnya itu kemampuan luar biasa Lindong masih lebih unggul. Atau sebenarnya orang itu sedikit lemah. Senior dinasti Moyan pun segera mengeplak anak buahnya itu dan berkata, bukankah itu cuma seorang bocah di puncak manifestasi? Junior Moyan pun menjawab, aduh, seniormu, bocah itu punya boneka spiritual yang sangat kuat. Aku sudah bekerja keras untuk melawannya. Semua orang yang mendengarnya pun jadi terkejut. Boneka? Ucap mereka. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang menjadi sangat terkejut. Semua orang tahu seberapa kuat kekuatan boneka roh itu. Bahkan boneka roh terlemah sekalipun memiliki kekuatan yang setara dengan nirwana. Moti dan Lingzi pun kini jadi tidak heran kenapa saat itu Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi dinasti mereka. Hua Feng pun juga merasa heran karena rasanya baru sekejap mata tidak bertemu dengan Lindong, tapi Lindong sudah berubah. Senior Mo pun lalu memperhatikan Lindong dan berkata, adikku bisa saja membunuhnya dengan mudah, tapi siapa sangka bocah ini ternyata memiliki boneka roh di tangannya. Pasti akan sulit untuk menyentuhnya. Ia pun lalu mengatakan kepada juniornya, abaikan saja dia untuk saat ini. Tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan kunci rahasia kuno itu. Sebelum itu, tidak perlu bertarung hanya untuk pohon surgawi Fuling. Semuanya kita bahas setelah mendapatkan kunci rahasia kuno. Andaikan itu adalah hari-hari yang biasa,
Bahkan jika Lindong memiliki boneka roh untuk melindungi dirinya sendiri di mata dinasti Moyan, dia hanyalah orang lemah yang bisa diremas dengan mudah. Tetapi tidak pada saat ini. Mereka tidak membawa banyak orang. Ada juga banyak orang di sekitar yang sedang mengawasi. Jadi dinasti Moyan harus menahan diri dan tidak boleh gegabah. Lindong pun berkata di dalam hati, meskipun keberadaan boneka roh sudah diekspos dan menarik perhatian banyak orang, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Senior Moyan yang bernama Chen Mu itu pun langsung berkata, Hua Feng, Wumo, kali ini biarkanlah dinasti Moyanku mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Dengan begitu, dinasti besar kalian bisa berhubungan baik dengan dinasti Moyan. Hua Feng pun balas berkata, Chen Mu, asal kau tahu saja ya, pihak kami telah jauh-jauh kemari hanya untuk mendapatkan kunci ini. Bukankah tidak masuk akal bila kau ingin kami menyerahkannya padamu begitu saja? Liu Yuan pun di situ hanya bisa mengamati saja, dan ia pun berkata di dalam hati, saat ini terdapat banyak orang di dalam dinasti milik Hua Feng, sedangkan dinasti Moyan hanya memiliki 5 orang saja. Jelas dinasti Moyan ini kalah jumlah dibandingkan dengan 2 dinasti besar itu. Hua Feng pun di situ lalu mengatakan kepada Chen Mu, sebaiknya kita bersaing dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Chen Mu pun jadi kesal, dia berkata dengan lantang, dinasti Moyan tidaklah lebih lemah dari kalian. Kalian berani menantang dinasti Moyan kami? Kalian pasti sudah bosan hidup. Hua Feng pun tak takut dan balas berkata, kalau begitu, coba saja hadapi kami. Apa kau pikir dinasti Moyanmu bisa menang melawan kami dalam pertarungan ini ya? Seketika kedua dinasti itu pun jadi adu mulut. Mereka pun berteriak satu sama lain. Melihat perkelahian itu, Liu Yuan hanya bisa memandangi mereka sambil berkata, di sini hanya mereka yang memiliki kekuatan setingkat nirvana saja yang berhak untuk berbicara. Setelah masalah ini selesai, kami harus berjuang keras untuk mencapai level nirvana. Hanya dengan begitu kami bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya yang berada di luar jangkauan orang biasa. Dan cerita pun bersambung.